Video mengandung kata yang belibet, ngebosenin, bengong, dan pastinya gak asik. Gak singkat, gak padat, dan gak jelas. Hello, long time no see. Akhirnya setelah 1 tahun, akhirnya aku kembali. Seperti biasa, karena emang ini akun buat enjoy your life and do make you happy. Jadi aku sedang ingin membuat diri aku sendiri happy. Oke? Jadi hari ini tanggal 31 Desember 2021. Yang mana besok udah tahun baru. Udah 2022. Happy New Year guys. Bangsa ya. Di hal yang baik. Nah, di akhir tahun ini seperti tahun sebelumnya aku cerita-cerita tentang Story of the End 2020. Jadi sekarang aku buat Story of the End 2021. Gitulah pokoknya cerita di akhir tahun lah ya. Nah, sekarang aku udah sama Noni, tapi dia nggak mau on frame. Ngomong nih. Hai. Jadi aku udah sama Noni. Sekarang aku mau main ini. Yuk ngobrol. Oke, langsung aja sekarang ke Noni. Tanya-tanya basic dulu ya, kayak harapan kalian apa sih di 2021? Jawab. Gak boleh jawab. Jadi di belakang ada yang lagi nyusun piring, jadi mungkin nggak tahu ya suaranya kedengeran atau enggak. Kalau kedengeran itu suara piring. Nah, jadi aku mau sedikit cerita sih. Untuk 2021 ini udah banyak banget kan yang kita lewatin. Ya seperti tahun-tahun biasa lah ya. Misalnya seperti tahun-tahun yang terdahulu pasti kita bakal ngerasain senang, sedih, haru, duka, kehilangan, bertemu orang-orang baru. Dan ya di tahun ini pun kita merasakan hal yang sama, ya kan? Tapi untuk aku pribadi, tahun ini tuh bener-bener aku diberkati banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di tahun ini aku benar-benar sangat produktif. Aku menemukan banyak orang-orang yang baru, aku bertemu banyak orang baru. Nangis tetap ada, sedih tetap ada, lukanya tetap ada, nggak mungkin nggak ada, karena ini hidup pasti ada gelap dan terang. Oke? Aku memiliki perubahan besar dalam diri aku. Di hal yang baik ya, maksudnya di hal yang baik aku memiliki perubahan besar. Untuk hal yang buruk, negatif juga ada. Cuman aku melihatnya lebih ke yang positifnya banyak. Jadi kayak ini negatif nih kan, ini positif. Nah, positifnya itu lebih tinggi gitu. Ngerti gak sih? Pokoknya harus ngerti. Aduh, aku ngetek video ini tuh excited banget. Kayak akhirnya akhir tahun. Banyak pressure yang akan aku hadapi ke depannya. Kayak aduh, aku mau gimana nih, aku mau apa ya, terus apa sih yang mau aku lakuin untuk bertumbuh tuh. Pokoknya seneng banget. Bahan aku yang besar nih, bukan perubahan secara emosi ya. Emosi, kok emosi? Secara emosional yang kalian lihat dari aku, yang signifikan lah. Yo, akhir-akhir ini kau tuh apa ya, misalnya dinyo saran, dinyo apa ya sama wong teh, kau tuh belajar ya nah. Belajar dari gak berubah. Mendengarkan saran dari orang lain, terus berusaha untuk berubah dan memperbaiki diri. Terus Ya walaupun kadang kau tidak nih main itu, tapi ujung-ujungnya kau dengerin. Walaupun aku awalnya menyangkal nih kan, enggak boleh, enggak bukan gitu. Tapi akhirnya aku tetap menjalankan apa yang disarankan orang lain itu. Iya. Yang lain? Kadang kau tuh kan yang gengsian ya ngomong. Oke, bener. Tapi setidaknya kau tuh sebenarnya udah kalah aja itu, aku tahu gitu. Tapi ego kau tuh lebih tinggi gitu nah. Tapi aku senangnya dari kau itu, kau tuh misalnya diarah ke tuh, kau tuh langsung denger gitu nah. Ya walaupun pertamanya enggak ya, maksudnya ya karena ego kau juga tinggi, jadi kau ngomong enggak ini cak.
Tapi ujung-ujungnya kau tuh kau ubah deh cak diri kau cak jadi lebih baik cak. Kau lebih sabar. Nah jadi for your information, untuk yang aku pasti tahu kalau aku tuh gengsian, egois, kayak apa ya, keras kepala gitu. Dan semua yang ada di kepala aku, rencana aku tuh harus sesuai dengan apa yang aku rencanain. Jadi kayak harus lurus dan tepat sasaran. Kalau enggak aku bisa kayak marah meledak-ledak, bisa kayak marah meledak-ledak gitu. Aku bisa kayak marah meledak-ledak gitu. Atau enggak aku kayak diem 1000 bahasa, nggak usah disenggol, please, nggak usah disenggol, nggak usah dipanggil, nggak usah ditegur, kayak oke, bye gitu. Pengalaman dihianati yang pernah kamu alami. Aku pernah ini diselingkuhin sama temanku sendiri. Aka bener-bener temen deket, kayak waktu itu aku ada kegiatan kayak organisasi gitu lah ya, zaman sekolah SMA kelas berapa, dan mantan pacarku pacaran sama temen deketku. Ini belum bisa dibilang sahabat, karena kayak kita emang deket tapi kayak belum lama gitu lah. Dan deket banget, apa ya, ke organisasi bareng, jadi kayak tidur bareng, makan bareng, masak bareng, ya gitu-gitulah. Ternyata mantanku itu pacaran sama dia, dan dia kayak seolah-olah it's okay Ken. Terus aku kan waktu itu ketahuan kan ya, feeling cewek tuh pasti kuat maksudnya. Terus aku bilang kan itu aku ributin gitu. Terus si cewek itu tadi bilang kayak enggak loh Ken, enggak Ken, dia tuh sayang banget sama kamu, kayak udah pokoknya kamu harus percaya aja sama pacar kamu. Oke, pertama kali aku oke, mungkin aku yang berlebihan, mungkin aku berencana untuk udah deh, capek gitu kan. Terus si kenapa ini mutusin aku, literally mutusin aku, padahal dia yang selingkuh. Udah putus, akhirnya aku juga tahu dari teman-temanku bahwa lihat bukti-bukti chat mereka kayak gitu loh, kayak nanti chatnya dihapus ya, soalnya HP ku sering aku titip ke Kenny gitu. Terus kayak aku, oh my god, selama ini gue dibodoh-bodohi. Tapi ya udah, itu kan masa lalu, itu kita jadikan pelajaran. Nanti cinta-cinta ya zaman SMA lah ya. Alhamdulillah kan kita dapat pelajaran banyak. Alhamdulillahnya kita dapat banyak pelajaran dari masalah-masalah yang gitu. Oke, lanjut kartu kedua. Oke, kartu kedua. Gimana sih cara nenangin kamu kalau kamu lagi ngambek? Yang pertama, jangan langsung bilang kamu kenapa sih, gitu, dengan nada yang agak apa ya. Iya, kadang kan cowok tuh ngapa sih nak marah be? Kok ngapa sih? Kok nih ngapo? Jangan gitu, kayaknya tunggu aku tenang dulu, biarin dulu, tenangin aku dulu. Habis itu kalau aku udah tenang, yuk ngobrol. Dah, itu doang sih ya, sesimpel itu. Jadi cewek tuh pengennya kalau kita lagi ngambek nih, kadang kan kita kan emosinya ya namanya betina jadinya pengennya di ngerti ke dulu lah gitu lah, ditenang ke dulu. Bener. Nah kalau kalian pengen tahu ngapo gitu nih cek nah, yo tunggu pas kami lah reda cek nah, tenangin dulu lah sih. Iya, intinya sih tenangin dulu, habis itu kita ngobrol, karena apa-apa harus diobrolin biar selesai. Kalau sedieman ya malah, misalnya kadang ada nih cowok yang terserah lah kau nak marah situ sih. Bener-bener apa sih marah terus ya itu malah bikin sudah sama-sama masa bodoh ya sudah, jadinya saling tidak peduli ya. Bener, sebenarnya kata ya sudah itu perlu, tapi kalau keseringan ya udah, bener-bener ya udah udahan ya, jangan dong. Lanjut ya. Oke, lanjut. Dari pohon udah berapa kali? Apa kesalahan terbesar dalam hidup kamu? Apa yang kamu dapat dari hal itu? Lalu disetir oleh ego, ya enggak sih? Kayak hal itu sebenarnya simple, tapi memberikan kehancuran, bukan kehancuran ya, kayaknya terlalu ekstrim ya kalau dibilang kehancuran. Memberikan dampak negatif yang sangat besar dan luas, dan itu akan merambat kemana-mana. Tuh, karena itu hal yang simple tapi kita suka kita sepelein gitu. Kalau hal-hal kalau kesalahan terbesar, kayaknya kita dari kesalahan itu kita juga bisa belajar kan. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Lanjut ya. Disebutin hal kecil yang bisa bikin kamu senang. Hal sepele yang bisa bikin kamu senang. Diperhatikan tapi bukan dengan ucapan. Ngerti gak sih? Contohnya? Kayak dilakuin. Contoh simple. Simple. Ini yang hal kecil sekecil-kecilnya. Tiba ada properti dan terpikir. Ini minuman tuh kan. Minuman di atas aku, maksudnya di depan. Kita lagi entah itu temen, sahabat, cewek, cowok,
pacar pun dia, aku misal jauh nih kan, minuman ini tuh jauh dari tangan aku atau enggak ya aku jangkauannya agak jauh gitu, terus tanpa aku bilang dia udah deketin ke depan aku, atau enggak langsung kayak aku mau buka langsung dibukain. Itu hal kecil banget, dan itu aku bisa bikin aku seneng kayak wah gitu, kayak seneng Bisa bikin ngefly. ngefly. Kayak nyebrang, aku paling takut nyebrang, tapi orang itu nggak tahu nih ya kalau aku takut nyebrang. Aku nggak mungkin kalau bilang tiba-tiba kayak ke orang-orang baru atau teman-teman yang baru kayak aku takut nyebrang gitu, nggak mungkin kan. Tapi dia langsung kayak ngerti kayak oh sini di belakang, aduh Itu gandeng. ya Allah, nggak perlu digandeng deh, kayak ya udah di belakang aku kayak itu udah bikin aku kayak seneng banget, yang bukan dari mulut. Dan sekecil apapun itu aku akan kayak appreciate itu, aku akan menghargai itu. Agak tegang ya bun. Relax. Agak tegang ya. Sebutin 3 sifat buruk yang ada di dalam diri kamu. Dan kalau bisa, apakah kamu ingin menghilangkan sifat tersebut? Sifat sih tidak bisa dihilangkan ya. Yang pertama itu egois, keras kepala, dan emosi meledak. Oh ini gengsian. Oh, iya. Gengsian, oke. Keras kepala, egois, gengsian. Iya. Karena Gengsian. itu bener-bener kayak 3 ini adalah masalah terbesar dalam hidupku kayak gitu. Hal yang simpel tapi ini buat masalah terus di dalam hidupku. Ini bener-bener pengen ku kurangi. Karena orang yang kenal aku pasti tahu. Kayak yang bener-bener deket dengan aku pasti tahu keras kepalanya aku tuh gimana. Yang ketiga gengsian. Ini sangat-sangat mengganggu dan sangat mengganggu, tapi aku nggak bisa ngurangin itu. Kayak susah banget. Oh tambah lagi sih satu. Terlalu tidak perhatian. Ngerti gak sih? Bukan terlalu tidak perhatian sih. Dan Aku nggak nggak bisa mengekspresikan perhatian aku, khawatir aku, gitu-gitu. Aku susah banget. Kalian tau gak sih perhatian itu susah? Terus kalian kayak apa sih cuek banget? Terus gue harus gimana? Apakah kalian memberikan aku solusi? Pengennya aku tuh aku gengsian ya. Pengennya aku tuh kalian tuh ngomong aja to the point gitu, kayak kan aku pengennya kamu gini. Udah, tapi kan nggak bisa. Tapi kan nggak bisa kan. Kalau gitu ya berarti aku egois, ya kan? Harus sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Dia banyak berubah hari ini. Hari ini maksudnya akhir-akhir tahun ini lah, banyak yang perubahan. Alhamdulillah ya bun, saya Hai. hubungan. Oh my god. Gimana sih cara kamu ngasih tahu kamu suka seseorang tanpa ngasih tahu orang tersebut? Mana sih maksudnya nunjuki kalau kau tuh senang sama dia, sayang sama dia aja tanpa kau nunjukin, ngerti gak sih? Yang pertama sebenarnya gimana ya, untuk aku pribadi yang kayak gini kadang orang juga tetap nggak ngerasa bahwa aku suka sama dia karena aku benar-benar nggak terlalu ngeliatin. Tapi untuk temen-temenku itu pasti mereka bisa langsung notice. Yang pertama aku nggak tahu deh kayaknya gimana secara aku. Biasanya aku menerima apa yang mereka bilang. Aku orangnya paling gak bisa dibilangin. Maksudnya semakin kalian melarang, akan semakin aku lakuin. Gitu kan. Tapi kalau aku suka sama seseorang, aku akan berusaha menekan egoku dan berusaha mendengarkan apa yang mereka berikan. Apa sih, masukan gitu. Ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Gimana kan tapi aku tidak nunjukin masih gimana tulisnya. Kalau misalnya sama orang yang belum tahu nih aneh, kan baru-baru apa aja, misalnya cowok yang baru-baru kenal sama kau aja, tapi kau tuh sayang sama dia kan kau udah bisa nunjukinnya iya. Tapi kalau kawan-kawan kau pasti lah sudah ngerti. Misalnya kau tuh kan maunya ego kan, egonya tinggi aja. Jadi kalau misalnya aku udah dia nih ini nyampak ke aku nih sudahlah dengan orang lain Tapi kalau misalnya kau sayang sama wong, cara kau nunjuknya bisa kejiwaan dari kau bertahan walaupun kau tidak bisa nunjuk ke rasa sayang kau itu, tapi dengan bertahan itu lah sudah nunjuk kalau kau tuh sayang sama dia Tapi untuk kawan-kawan kau sih mungkin kalau dia udah bakal ngerti, dia udah akan ngerti. Kayak teman-temanku sudah notice gitu, ya wajar sih tidak ngerti karena ya segalanya mungkin kalau dalam hubungan harusnya diobrolin tapi kalau sama-sama cuek ya gimana gitu. Sama-sama egonya tinggi ya susah sih. Yang pasti untuk ngasih tahu ke orang itu aku susah, tapi teman-temanku udah tahu gitu. Tanpa aku bilang pun teman-temanku tahu bahwa perubahan aku. Oh ini anak lagi gini nih, nggak kayak biasanya gitu. Kalau ke orangnya aku
Gak bisa jawab deh kayaknya ya. Gak bisa jawab ya, intinya gak bisa jawab kan ke orangnya. Pernah nggak ngalamin kejadian buruk yang membekas di fisik kamu? Kejadian Fisik, buruk di fisik kamu. di Kejadian fisik Tuh, ada. Ini kayak bekat, tanganku hampir putus. Tapi karena apa ya, hal konyol sih. Kayak aku pengen buat gasing nih kan, itu masih TK. Pokoknya aku inget banget. Aku tuh pengen buat gasing di desa, maksudnya di kampungku itu kan lagi musim gasing. Kalau kalian tahu ya, gasing dari kayu. Nah, aku tuh mau buat gasing. Kayak aku nggak tahu ya apa yang ada di kepala waktu itu. Aku pengen buat gasing sendiri. Aku lihat tuh orang tuh mudah buat gasing. Jadi udah itu ada parangnya, ada golok gitu. Terus ada kayu. Ya udah aku langsung dan semuanya darah, hampir putus ini tanganku. Ini berapa jahitan? 5 jahitan di tangan. Waktu itu masih kecil. Jadi kalian bayangin 5 jahitan untuk jari yang mungil itu selebar apa itu luka. Jadi aku cuma diem, terus aku bilang, panggil kakakku, kakak. Terus kakakku lagi main kan. Terus jadi, apa gitu kan? Apa maksudnya? Apa? Kakak sini dulu. Agak dulu kakak nih lagi main. Ketika gitu kan. Terus ini darah gitu. Terus pas dia lihat, semua orang lihat, semuanya histeris karena tanganku kayak udah darah semua gitu. Nah, itu yang membekas. Banyak sih sebenarnya yang membekas, cuman nggak akan habis diceritain di sini. Udah itu aja. Itu pengalaman waktu kecil. Kalau itu di fisik. Kalau di kepala yang selalu aku ingat ada deh. karena nggak ada pertanyaannya guys. Itu rahasia. Kalau nggak tahu boleh chat. Oke, lanjut ya. Mm-mm. Oke, untuk saat ini Ini apa hal yang ingin kamu obrolin ya? Aku mintanya sih sama pasangan. yang pengen aku untuk saat ini ya, yang pengen aku obrolin sama pasangan itu Nggak apa-apa, aku Itu. mbak. sebenarnya udah bisa. Jangan nangis. Tidak sih, tidak nangis, cuman tidak bisa bayar nyebutnya. Hal-hal yang memang aku pengen obrolin yang cuman kayaknya aku udah bisa obrolin ngomong di sini. Intinya aku tuh pengen ngobrol ke dia bahwa setiap hubungan itu butuh komunikasi yang baik untuk kelancaran hubungan kami. Tuh dong, dah. Nah itu ya. Dah. Oke. Selanjutnya, Sebutin 3 hal yang paling kamu syukurin yang terjadi setahun belakangan ini. oke, 3 hal yang paling aku syukurin adalah diri aku sendiri. Karena aku banyak perubahan yang baik, aku sudah bisa menerima seluruh keadaan, semua keadaan aku sudah bisa berdamai dan kayak semuanya tidak terlalu aku pikirkan. Kayak oh ya udah, ini yang terjadi, ini harus aku jalanin, nggak bisa aku kayak ini nggak bisa aku kayak nggak aku lewatin gitu lah ya. Jadi harus aku jalanin, aku lihat dulu, aku pikirin, aku cari solusinya, dan aku tetap bisa kayak oke, hai, aku baik-baik aja, it's okay, nggak masalah gitu. Karena dulu aku orang pribadi yang kayak bener-bener semuanya di kepala aku tuh ruwet gitu, sampai aku nggak bisa beraktivitas, bukan nggak bisa beraktivitas ya, beraktivitas tapi kayak fake gitu loh. Jadi kayak ya udah, alhamdulillahnya. Yang kedua, aku bisa melakukan banyak hal. Pokoknya di tahun ini aku benar-benar melakukan banyak hal baru, ketemu banyak orang, walaupun ya namanya people come and go ya kan, kita juga nggak bisa, jadi nggak apa-apa. Jadi aku oh ya udah, nggak apa-apa, aku akan bertemu dengan orang yang baru, terus aku melakukan hal yang baru, aku banyak cerita, aku juga banyak mendengar cerita. Terus yang ketiga, aku bertemu lagi dengan, nggak boleh disebut. Ya pokoknya aku bersyukur juga sih bertemu dengan itu lagi. Dah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa kamu bisa maafin kalau pasangan kamu selingkuh? Pertanyaan yang sulit karena emang
Dari masa lalu pun aku memaafkan mereka yang selingkuh, tapi untuk sekarang kayaknya sih enggak deh. Tapi kayak dia kan Jadi misalnya contoh, kalau kau nih punya pasangan ya, kalau kau belum benar-benar sayang nih, biasanya ya tidak bakal bisa maafin, sebenarnya gimana sih? Ya saya pun punya masalah, ada kesalahan gitu. tapi kalau benar-benar selingkuh, ada susah deh. Kayaknya aku memaafkan kok. Aku memaafkan ya. Aku lebih cenderung memaafkan gitu. Bisa maafkan. Makanya teman-teman kayak udah, ya aku bisa maafkan. Itu kayak maafkan sih. Maafin aku bisa maafin. Kalau ada Maafin tapi masih lanjut hubungan gimana tuh? Ya. Maksudnya kalau bisa maafin, tapi bisa juga mau bakal Abang, itu dia. Aku maafin, aku maafin, tapi lanjut enggak. jangan lama, tapi kan diulangi, tapi dia sih kau mungkin belajar tuh, ya mungkin itu juga harus beli rasa aku, atau mungkin bosan. Oh jangan deh. Maksudnya menurut aku be ya, tidak akan memaafkan tidak, melanjutkan juga tidak, tergantung di hubungannya ya. Kalau hubungannya udah lama atau baru gitu kan. Kalau baru Bikin kalian sih kalau nggak ini nggak akan masih nggak baru akan. Tapi kalau mungkin hubungannya udah lama, tapi walaupun lama dan baru, aku tetap harus obrolin kayak kenapa ngelakuin itu. Sekarang perselingkuhan itu dilakukan dengan sadar, bener-bener dengan sadar. Perselingkuhan itu dilakukan dengan sadar, jadi aku harus tahu kenapa, dan aku harus tahu apa alasannya kamu melakukan itu gitu. Tuh, tapi untuk menerima dan mencoba kayak oh ya udah ikhlas, oke, bisa kayaknya untuk. Tapi nggak tahu ya. Nah, setelah itu harus, walaupun aku udah tahu nih kan, oh dia selingkuh, tetap kita harus ketemu, oke kita obrolin. Biar apa? Biar aku juga tahu kedepannya mungkin aku punya kekeliruan. Tapi namanya perselingkuhan itu dasar orang yang selingkuh aja yang bejat. Udah. Ya, Jadi jangan selingkuh ya, karena selingkuh akan menjadi karakter, oke? oke. Ceritain gimana cara kamu nyenengin diri kamu sendiri, cara bikin kau senang. Untuk diri aku ya. Untuk diri kau deh. Aku akan melakukan apa yang aku mau. Semua yang aku mau, semua yang aku pengen akan aku lakukan. Contohnya, Atau enggak, yaudah aku mau sendirian di kamar. Enggak aku, oh yaudah aku akan lakuin itu. Atau enggak aku akan membaca seharian. Atau enggak aku, yaudah aku pengen kumpul dengan semua temanku. Yaudah aku akan kumpul dengan teman-temanku dan aku akan have fun. apa hal yang ingin kamu ubah dalam lingkungan pertemanan kamu? Lingkungan pertemanan, aduh, gak punya teman guys. Sedih banget. Punya teman, cuman kayak lagi ketemu ya udah, kalau lagi ketemu temenan, kalau enggak ya udah enggak. Ajak kawan-kawan tuh ya seminggu Oh, 3 kali ya dah. tuh ya seminggu Oh, 3 kali ya dah. apa-apa tuh ya seminggu Oh. 3 kali ya. Dah. Contohnya itu Pengen aku rubah ialah berteman produktif, teman yang membawa kita ke yang lebih baik gitu, bukan ke lebih baik ya, kayak kita tuh bertumbuh berkembang bersama dengan teman-teman. Jadi bukan kayak teman yang cuma spend waktu, spend duit, spend apa ya, aku pengen teman yang menghabiskan waktu itu dengan apa ya, pemikiran, dan akhirnya oh pas pulang tuh oh oke, aku dapat ini loh dari temen aku. Maksudnya bukan dapat apa ya, maksudnya dapat pemikiran baru, dapat wawasan baru, atau dapat hal yang membuat kita lebih baik, bertumbuh bersama gitulah. Jangan cuman yang kayak teman hahaha nongki, pulangnya udah gitu doang, kayak ngabisin waktu, ngabisin duit, ngabisin energi gitu. oke, ini untuk hubungannya. Hubungan, oke. Ada nggak sih satu pertanyaan yang kamu harap bakal sering ditanyain sama pasangan kamu? Ingin ditanyain gimana sih kesehariannya hari ini, ada masalah apa, terus seneng nggak, terus ketemu siapa aja, bukan ketemu siapa aja sih, kayak oh seneng nggak, terus kok susahnya nih jawab tentang hubungan, sumpah deh asli susah nian ngomong tentang Iya, hubungan. intinya kayak itu pengennya satu pertanyaan yang pengennya ditanyai pokoknya setiap teh dia tuh pengennya di hari-hari dia tuh misalnya ditanya, contohnya misalnya dia tuh pengennya ditanya, oh keseharian kau apa, gawe kau tuh apa, cerita nah sehari ini laku ke apa sih, laku ke hal apa sih, cerita nah Terus seneng nggak, capek nggak, gitu nah ya cerita lah. tuh udah. Apa yang sering kamu pikirin kalau lagi sendirian? Pikirinnya kalau lagi sendirian, mau kubawa kemana diri ini, aku mau ke jalan yang mana, aku mau ngelakuin apa, kedepannya aku mau Kenny yang bagaimana gitu. Itu selalu kayak always together forever.
selalu benar-benar terngiang-ngiang gitu loh. Kayak apalagi aku orangnya apa ya, selalu berusaha untuk tidur cepat biar apa, biar jam-jam overthinking aku nggak ngelewatinnya. Biar aku nggak ngelewati jam-jam overthinking. Karena kalau jam-jam overthinking itu ya semua orang ngalamin ya, kayak aduh aku gimana sih, aku sejauh ini udah ngelakuin apa, aku udah bener belum sih gitu. Yang selalu terpikir di aku itu doang. Udah. Oke, lanjut. Untuk kehidupan, pernah nggak sih ngalamin kejadian besar sampai ngerubah hidup kamu? Sebenarnya kejadiannya bukan ke aku ya, kejadiannya ke salah satu keluargaku. Karena kejadian itu benar-benar kami berubah jadi Spiderman. Jadi kami benar-benar berubah, bukan 180 derajat lah, jadi benar-benar berubah, akhirnya mengubah aku menjadi Kenny yang saat ini. Mungkin kalau kejadian itu nggak terjadi di saat itu, aku akan menjadi Kenny yang benar-benar arogan, benar-benar semaunya, benar-benar aduh payah deh tuh. Jadi karena kejadian itu membentuk itu kan kejadian itu membentur kita ya. Jadi dari membentur menjadi membentuk kita yang seperti sekarang ini. Mungkin kalau itu nggak terjadi, aku akan jauh lebih buruk dari sekarang. Kita nggak pernah tahu masa lalu kayak gitu. Apa hal yang kamu sesali dari hubungan sebelumnya? Hubungan kau sebelumnya. Ini karena aku orangnya kaku, nggak bisa tunjukin perhatian, nggak bisa tunjukin bahwa aku peduli. Aku sering kehilangan orang-orang itu yang benar-benar peduli, dan aku terlihat tidak peduli padahal aku peduli. Aku susah nunjukin gitu. Jadi kayak, kok kamu nggak menghargai usaha aku sih? Gitu kan mereka sering bilang. Padahal kayak, aku sangat senang loh kalian perlakukan seperti ini. Aku sangat senang dengan apa yang kalian lakukan. Tapi aku nggak bisa nunjukin bahwa aku senang. Kayak aku kayak biasa aja, lempeng gitu. Jadi mereka tuh, kamu seneng gak sih? Kamu tuh sih banget sih. Terus aku juga sering marah kan, bukan sering marah sih, aku juga kalau digituin kan marah ya. Terus mereka juga nggak bisa menerima, nggak bisa diobrolin gitu. Dia akhirnya udah selesai. Jadi untuk kita semuanya bisa dibicarakan, semuanya bisa dikomunikasikan asal ketemu. Ya. Kalau kamu rasa hubungan kamu mulai ngebosenin, apa sih hal yang bisa bikin rasa bosen itu hilang? Sebab aku nggak tahu pertanyaan ini, maksudnya aku bener-bener nggak tahu tadi Nani milih pertanyaan, bener-bener ini di luar ekspektasi. Aku nggak tahu nggak jawab. Dari mainan apa-apa. Yang pertama bilang, yang kedua cari solusi bareng, yang ketiga cari suasana baru. Kalau udah bisa diobrolin, gimana? Apa sih paksa harusnya? Tapi kau bisa maksa? Nggak bisa. Harusnya sih dipaksa. Gengsi kau besar ya, guys. Tapi gengsiku besar, jadi kayak pengennya maksa. Pengennya tuh kayak, udah pokoknya harus. Tapi akhirnya kayak, oh ya udah, oke. Padahal sebenarnya dalam hati aku, kamu tuh harusnya gini, kita tuh harusnya gini. Pokoknya kita ketemu dulu gitu. Tapi mulut dan kepala ini tidak bisa sinkron. Cari suasana baru sih harusnya, itu diobrolin